Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildana, NIM 9011119065. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai peluang dan tantangan bidang sumber daya insani dalam industri. Perkembangan teknologi di setiap zaman selalu memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ketika revolusi industri pertama berlangsung pada tahun 1700 sampai 1800-an, teknologi mesin uap dan tenaga air yang berlangsung di Eropa membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berubah. Menurut Klingerberg 2017, revolusi industri pertama terjadi sekitar tahun 1784 sampai 1870 dengan fenomena yang ditandai perubahan penggunaan hewan ternak sebagai penggerak berubah menjadi mesin-mesin yang digerakkan oleh uap air dan batu bara. Perkembangan pabrik-pabrik dengan mesin-mesin baru, terutama mesin tenun yang sebelumnya tidak ada, membuat tata kehidupan perekonomian di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam budaya di dunia. Bergerak sangat cepat dibanding sebelumnya dan menjadi catatan sejarah peradaban manusia. Hobsbawm dalam Klingerberg 2017 menambahkan bahwa perkembangan demografi juga mewarnai era ini, yang juga berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran barang produksi. Dalam dunia industri, perkembangan manajemen sumber daya insani juga dimulai dengan dimunculkannya pengaturan upah, pembagian tanggung jawab atau divisi, pengaturan waktu kerja dan semakin meningkatkan tingkat urbanisasi. Perkembangan teknologi mesin-mesin dengan tenaga uap dan batu bara pada era revolusi industri pertama itu kemudian itu berkembang lagi dengan ditemukannya listrik pada awal tahun 1900-an, tepatnya antara tahun 1870 sampai 1969. Hal ini disebut sebagai awal dari dimulainya revolusi industri kedua. Pada era ini, perkembangan manufaktur yang digerakkan oleh mesin-mesin bertenaga listrik untuk produksi barang secara massal semakin berkembang ke berbagai belahan dunia. Tidak saja di Eropa, tetapi juga berkembang ke Amerika Serikat dan Asia, yang mulai mengembangkan berbagai industri termasuk industri perkereta-apian, logam, dan kimia. Frieden dalam Klingerberg 2017 menyatakan pada fase revolusi industri ke dunia ini, semakin banyak perusahaan berdiri yang penting dalam tatanan perekonomian dunia, terutama pasca Perang Dunia II, di mana permintaan kebutuhan produk industri semakin meningkat pesat. Pada masa ini, dalam bidang sumber daya insani terjadi perpindahan orang antar negara, migrasi, karena kebutuhan pekerjaan dan juga karena terjadinya perang. Menurut Klingerberg 2017, pada tahun 1069 dimulai era industri baru yang disebut dengan era revolusi industri ketiga dan masih berkembang sampai saat ini. Era ini ditandai dengan perkembangan industri yang tidak ditandai dengan perubahan sumber energi, tetapi dengan penggunaan elektronik dan internet sebagai bagian dari otomatisasi pabrik. Kembali lagi, revolusi industri ketiga ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan beberapa pemain penting dari Eropa dan Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Era ini ditandai dengan berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan, terutama untuk komputer, chips, dan internet. Pada era industri ketiga ini, perkembangan bidang manufaktur elektronik dan TI sudah mengarah kepada
mengotomatiskan serangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Bahkan perencanaan dan kontrol didorong oleh penghematan biaya. Banyak kegiatan manufaktur dipindahkan dari negara industri ke negara-negara terbelakang, terutama di Asia pada akhir abad ke-20. Klingenberg 2017, menurut Gerwin dan Torandeo, Meredith dan Leigh dan kawan-kawan dalam Klingenberg 2017. Dengan difusi teknologi ini, istilah Advanced Manufacturing Technology (AMT) muncul pada 1980-an, diantaranya merujuk pada seperangkat teknologi sebagai manufaktur terintegrasi komputer, Computer Integrated Manufacture (CIM), desain berbentuk komputer CAD, manufaktur berbantuan komputer, sistem manufaktur fleksibel. Di satu sisi, globalisasi mengintensifikasikan aplikasi TI karena kebutuhan komunikasi, sementara di sisi lainnya, karena biaya tenaga kerja dari negara-negara ini rendah, ada beberapa insentif untuk otomatisasi. Meskipun biaya teknologi tidak menghalangi, kesulitan terkait implementasi seperti instalasi lama, kurangnya pengetahuan, dan kendala organisasi meningkatkan tagihan menjadi kurangnya pengetahuan dan kendala organisasi. Kendala dalam implementasinya, menurut Goldar dan Jelinek dalam Klingenberg 2017, tujuan industri pada era ini adalah untuk menghadirkan fleksibilitas yang lebih besar, siklus produksi yang lebih pendek, produk yang lebih disesuaikan, respon yang lebih cepat terhadap tuntutan pasar yang berubah, kontrol yang lebih baik, dan akurasi proses. Pada masa ini juga skenario ekonomi perusahaan-perusahaan berubah menuju program penurunan biaya dan peningkatan penjualan. Menurut Roshidi 2018, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan program logic control atau sistem otomatis berbasis komputer. Dampak biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju, di antaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone, dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik digital. Penggambaran perkembangan revolusi industri pertama sampai revolusi industri keempat itu digambarkan dalam gambar di bawah ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap mendorong manusia untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupannya. Perkembangan industri pertama sampai ketiga tetap berjalan seiring dengan keinginan manusia untuk mempermudah kehidupannya dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks juga. Hal inilah yang mendorong timbulnya istilah revolusi industri keempat, atau sering disebut juga dengan industri. Istilah industri sendiri secara resmi lahir di Jerman, tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Konsep revolusi industri, atau dikenal juga dengan industri, diperkenalkan oleh Prof. Klaus Schwab, seorang ekonomi terkenal di dunia asal Jerman. Pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum, yang menuliskannya dalam buku berjudul The Fourth Industrial Revolution. Kebijakan industri di Jerman tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjaga yang terdepan dalam dunia manufaktur.
Heng 2013. Kemudian konsep itu berkembang ke negara-negara lain dengan penyebutan istilah yang beragam, dikenal sebagai Content Enterprise di Amerika Serikat, Fourth Industrial Revolution di Inggris. Istilah lain yang sama intinya dengan revolusi industri ini adalah smart factories. Industri Internet of this smart industry atau advanced manufacturing, meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Bagaimana industri dibangun di atas 3 transformasi teknologi. Dan Prasetyo dan Sutopo beberapa istilah yang terkait dengan implementasi dan strategis industri. Ini misalnya juga disebut dengan Internet Industry di Amerika Utara, Industrie du Futur Prancis, Made in China 2025, RRC, sementara menurut Lia Adekaka 2018 dan Sularsi 2018. Istilah industri juga digunakan dengan istilah konsep lainnya seperti Factories of the Future Eropa, Smart Industry Belanda, Swedia, Industria Conteda Spanyol, Piano Nacional Industria Italia, Super Smart Society Jepang, Manufacturing Innovation Korea Selatan, Taiwan Productivity Initiative atau Taiwan, Make in India, Made Different Belgia, Production der Zukunft Austria, dan Eleven Malaysia Plan Malaysia. Sementara di Indonesia, strategi untuk menghadapi industri dikenal dengan istilah Makin Indonesia. Lasi dan kawan-kawan 2014 menyatakan industri menggambarkan peningkatan digitalisasi dan otomatisasi lingkungan manufaktur, serta penciptaan rantai nilai digital untuk memungkinkan komunikasi antara produk, lingkungan mereka dan mitra bisnis. Dan Herman dan kawan-kawan mendefinisikan industri sebagai istilah kolektif untuk teknologi dan konsep rantai nilai organisasi. Sementara itu, LU 2017 mengklaim bahwa industri dapat diringkas sebagai proses manufaktur yang terintegrasi, disesuaikan, dioptimalkan, berorientasi layanan. Proses manufaktur yang terintegrasi dengan algoritma data besar dan teknologi tinggi. Pada prinsipnya, dan dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa industri adalah masa terjadinya perubahan transformation rata nilai value chain, industri yang berbasis teknologi digital, otomasi dan integrasi teknologi informasi dan telekomunikasi dengan seluruh proses produksi dan pelayanan industri. The World Economic Forum (WEF) telah menyatakan bahwa paradigma revolusi industri memiliki karakter yang ditandai oleh perpaduan teknologi yang mengaburkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologi. Teknologi saat ini termasuk kecerdasan buatan, artificial intelligence, robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, pencetakan 3D, non-teknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum. Selanjutnya, Lewis dan Naden mengatakan industri mewakili cangkupan banyak perubahan sosial terkait pekerjaan khusus industri dan teknologi. Ini adalah transformasi digital dari pasar industri dengan manufaktur pintar yang saat ini berbeda di garis depan.
Sementara itu, menurut Rosyadi 2018 berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasi dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Kesembilan pilar dalam industri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Big Data and Analytics. Analisis berdasarkan kesimpulan data besar baru muncul baru-baru ini di dunia manufaktur, yang mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi, dan meningkatkan layanan peralatan. Pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif dan dari berbagai sumber, misalnya peralatan produksi, perusahaan, pelanggan, akan menjadi standar untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Autonomous robots. Robot-robot ini lebih otonom, fleksibel, dan kooperatif. Mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan bekerja dengan aman bersama manusia dan belajar dari mereka. Apalagi mereka memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar daripada digunakan dalam manufaktur saat ini. Simulation. Pada tahap rekayasa simulasi produk 3D, bahan dan proses produksi akan digunakan lebih luas dalam operasi pabrik juga. Dengan cara ini dapat mencerminkan dunia fisik dalam mode virtual, termasuk mesin, produk, dan manusia. Ini memungkinkan operator untuk menguji dan mengoptimalkan pengaturan mesin untuk produk berikutnya sejalan di dunia maya sebelum hang for fisik. Dengan demikian menyebabkan perubahan kondisi produksi. Horizontal and vertical system integration. Dewasa ini perusahaan, pemasok, dan pelanggan jarang yang memiliki kaitan yang erat. Hal yang sama menyangkut departemen dari usaha yang sama seperti teknik produksi dan layanan. Fungsi dari perusahaan ke tingkat dasar pabrik tidak sepenuhnya terintegrasi, tetapi dengan industri perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan menjadi lebih kohesif, seperti lintas perusahaan, jaringan integrasi, dan universal berkembang, dan memungkinkan rantai nilai yang benar-benar otomatis. Industri Internet of Things. Banyak sekali perangkat, kadang-kadang termasuk produk yang bahkan belum selesai, akan diperkaya dengan komputasi tertanam dan terhubung menggunakan teknologi standar. Ini memungkinkan perangkat lapangan tersebar di seluruh rantai produksi untuk berkomunikasi dengan berintegrasi satu sama lain dengan pengontrol yang lebih terpusat. Itu juga mendesentralisasi analitik dan pengambilan keputusan, memungkinkan respon real time. Dengan meningkatkan konektivitas dan penggunaan protokol komunikasi standar yang datang dengan industri, kebutuhan untuk melindungi sistem industri penting, jalur produksi, dan data yang dikumpulkan meningkat secara dramatis. Cloud. Dengan industri lebih banyak usaha yang terkait dengan produksi akan memerlukan peningkatan berbagai data lintas situs dan batas-batas perusahaan. Pada saat yang sama, kinerja teknologi cloud akan meningkatkan mencapai waktu reaksi hanya beberapa milidetik. Bahkan sistem yang memantau dan mengontrol proses dapat menjadi berbasis cloud. Additive manufacture. Dengan pencetakan 3D, perusahaan akan dapat mewujudkan prototip dan kemampuan individu yang lebih cepat, tetapi juga sejumlah kecil produk yang disesuaikan. Pencetakan 3D dapat disentralisasi, mengurangi jarak transportasi dan stok di tangan. Augmented reality.
Sistem ini mendukung berbagai layanan seperti memilih bagian di gudang dan mengirim instruksi perbaikan melalui perangkat seluler. Sistem ini sering tertanam dalam perangkat yang dapat dipakai, dapat memberi kerja informasi real time untuk ditingkatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan sedikit mengenai materi, peluang dan tantangan bidang sumber daya insani dalam industri. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.